Karena kan memang meskipun misalnya tapi tadi kita di awal sudah berbicara bahwa Uci ini memang ada yang menjaga dan kadang-kadang kan dan dari sosok yang auranya menjaga sangat terbuka. Mungkin karena auranya terbuka itu jadi dan kadang-kadang gitu kali ya. Dan kadang-kadang juga dengan sosok yang menjaga pun kadang-kadang berbenturan dengan energi yang ada di lokasi lain ketika Uci berkunjung ke situ gitu. Misalkan saya nggak tahu mungkin dalam melakukan pekerjaan kan pastinya juga pernah melakukan beberapa kali tour ataupun juga ke daerah-daerah dan mungkin saja malah ada sosok-sosok yang berbenturan karena memang sudah menjaga. Iya. Sering juga kok aku gitu misalnya mau perform nih. Iya. Sebelum perform tuh mual, muntah sampai harus muntah dulu. Oke. Sampai badannya panas harus muntah dulu abis itu bisa perform gitu. Gitu loh. Pernah kayak gitu. Kayak mau perform tuh kayak ada aja gitu. Ya entah kita ada gangguan gitu. Apakah itu memang karena aura aku terbuka itu jadi gampang energi-energi gaib itu menarik atau memang dari orang-orang yang mungkin nggak suka sama aku, dia niat menjatuhkan aku gitu. Gimana? Tasya saat ini sepertinya lagi mencoba untuk menelaah lebih lanjut. Uci! Saya takut ya sama nenek-nenek yang jahe lu! Gue nggak takut! Kamu siapa? Gak takut! Kamu siapa? Nih, kayaknya mungkin lebih aman dijaga di belakang dulu. Bangun dulu, Ya, bangun balik dulu dulu yuk. Yuk. Oke, yuk. Oke. Suruh kasih minum aja dulu. Kasih minum dulu, mungkin tenangin dulu. Nenek. Oke. Oke. Mbak Uci. Aku gini, tadi, aku coba tanya sama yang jaga dulu ya. Ya. Ini tuh siapa? Oke, mungkin sambil Tasya mencoba berkomunikasi dengan yang menjaga Uci. Uci, kemudian tadi sempat bercerita bahwa ada pengalaman ketika berangkat keluar kota, ada perasaan yang tidak enak. Iya. Dan kemudian akhirnya harus memuntahkan dulu dan mengeluarkan itu baru baru saya gitu kan. Iya kayak kita pas mau perform terus tiba-tiba aduh badan nggak enak, panas, kayak berasa kayak pusing. Akhirnya kayak berat gini loh, belakang tuh aku sering banget nih berat gitu terus harus sembuhin ya. Untung aku punya road band tuh dia bisa nyembuhin juga gitu. Jadi pas di lokasi itu dia bisa nyembuhin kayak gitu, bisa keluar dan akhirnya bisa perform gitu loh. Mbak Uci, sorry, aku nggak ngerti soalnya ini ngomongnya bahasa Sunda ya, aku kurang ngerti. Apa katanya? Yang aku ke ini cuman Kabogoh. Itu dari Kabogoh gitu. Oh. Dari pacar? Kabogoh tuh pacar. Mantan pacar? Mantan pacar mungkin ya. Mantan pacar kali ya. Oke. Yang barusan yang teriak-teriak ya? Iya itu. Oke, jadi ini maksudnya adalah sosok. Jadi tadi Tasya barusan berinteraksi sama yang menjaga. Iya. Menanyakan siapa. Terus tapi dia pakai bahasa Sunda lah gitu ya, nyampainya ke aku, ini kiriman dari Kabogoh tadi. Uci tadi sempat mengatakan bahwa ya mungkin kiriman ada orang iri, tapi sepertinya bukan masalah iri, tapi lebih ke masalah sakit Personal, hati sebenarnya ya, personal ya, gitu. Aduh. Dan cukup kuat, ganggunya cukup kuat gitu. Dan dia selalu entah kenapa ya, ini si yang dari Mbak Uci tuh selalu ada di belakang atau sampingnya Mbak Uci. Si yang nggak bagus ini selalu ada di depan. Kayak apa? Ya mau inilah mau ngancurin gitu. Iya gitu. Berusaha masuk ya. Oke, baik. Ervan, apa yang digambar nih? Kalau tadi saya melihat ada satu sosok, satu orang wanita muda ya, agak dewasa, jadi nggak terlalu muda. Baik. Sepertinya berpakaian hijau. Dan ada satu lagi yang menarik perhatian saya adalah sosok hitam dengan wajah yang menjulur, dengan lidah yang menjulur. Oke. Ini tadi barusan Ervan adalah iseng untuk memfoto Uci ketika tadi menjelaskan ya? Iya. Oke, baik. Dan ini adalah sosok yang tadi Ervan lihat. Boleh dikasih lihat ke itu apa kamera ya? mungkin lebih jelas. Tasya juga mencoba untuk melihat.
Apakah ini sosok yang memang mencoba untuk mengganggu Uci yang dari tadi yang kita lihat? Enggak, ini kayak suruhannya gitu. Jadi ini juga bukan sembarang ya. Yang nenek-nenek ini pun bukan orang sembarang juga. Bukan sosok sembarang juga. Dia punya, kasarnya punya bawahannya juga gitu. Baik. Maksudnya nenek yang ganggu. Ya, Kalau yang belakang ini yang ganggu juga? enggak, ini yang ganggu. Kalau yang hitam ini kan suruhannya dia tadi. Oh. Istilahnya ini asistennya yang mengganggunya. Oke. Tapi Mbak Uci pun, neneknya sendiri pun punya itu gitu. Baik. Punya penjaganya juga. Baik. Tasya, Rumit sekali ya. Ya. ya, itu Hidup dia. saya yang Nah, tidak tapi- saya lihat gitu loh. Tapi ada satu pertanyaan sebenarnya gini, ketika saya melihat Tasya ketika mencoba untuk berkomunikasi entah dengan sosok penjaga dengan Uci, yang saya lihat adalah Tasya sepertinya kelelahan, entah terkuras energinya, apakah energi mereka ini begitu besar atau apa sebenarnya Tasya? Dua-duanya besar, yang baik dan yang buruk ini besar. Cuman bukan terkuras karena nggak jelas ini mau apa, ngapain itu, tapi terus serang terus itu loh. Oke. Bisa hilang nggak sih? Karena kan aku jujur ya, aku merasa keganggu sih dengan yang sosok negatif itu. Karena kadang-kadang tiba-tiba aku bisa mood swing gitu. Ya. Iya pasti. Ya itu makanya kita cari tahu dulu ini apa gitu. Karena mau dibilang itu kiriman mantan pacar juga kok ini rame banget. Jadi dia Ini ramai pun dalam arti apa ini? Maksudnya? banyak yang datang tapi nari. Tapi yang dari yang buruknya. Aneh ya. Jadi dari atas semua datangnya. What? Oke, ini jadi sebenarnya seperti ada dua kubu Iya, dua kubu. dengan ketertarikan yang sama seperti tadi Tasya bilang. Jadi kalau kita perhatikan kan sebenarnya tadi sosoknya adalah penari, Ya. gitu kan. Baik sisi positif maupun negatif. Iya. Aneh ya. Jadi ini banyak rame banget turun dari atas penari. Nah ini Bisa yang penari. di panelis ini jangan kosong ya karena ini negatif banget gitu. Bisa aja masuk tiba-tiba. Karena mungkin leluhur saya kan seniman. Mungkin Seniman, dia iya. punya teman-teman mungkin yang Itu yang sisi positif memang. Ya. Tapi yang sisi negatif pun juga akhirnya memang mengikuti gaya itu. Iya. Tapi maksud saya gini, nggak tahu di dalam pikiran saya juga mau konfirmasi kepada Tasya atau Ervan juga. Maksudnya kan terkadang energi negatif itu mungkin sebenarnya bukan seperti itu, tapi dia berusaha untuk mengelabui Iya. Uci sehingga akhirnya dia mencoba untuk mengikuti gaya dari yang positif. Gitu. Apakah benar atau gimana? Gini, kalau menurut aku karena Mbak Uci kan nggak mendalami ini, jadi kadang-kadang, tapi dia bisa bedain ya, dia bisa bedain nggak enak sama Positif enak. dan ya. negatifnya. Oke. Nah, gimana caranya dia supaya Uci nggak tahu ini gue? Oke. Jadi Jadi dia dia mencoba pun untuk mencoba untuk jadi mengakui. penari. Jadi nyaru. Nah, mungkin di situ adalah Uci harus lebih waspada ya, Iya. jangan sampai tertipu dengan oh my god. aura Berarti aku harus negatif. mendalami ya. Bisa jadi Kuat nggak kalau aku mendalami? kuat. Karena bagaimanapun masih ada garis keturunan Iya. ya sebenarnya ya. Baik. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut karena saat ini juga saya ingin mengajak Ervan dan Tasya dan juga teman misteri di rumah. Sebelum kita mendengar cerita dari medium lainnya, kita akan sama-sama menyaksikan beberapa video yang memang viral di sosial media mengenai keberadaan makhluk tak kasat mata. Kita akan menyaksikan video yang pertama ini dulu. Oke. Kalau kita perhatikan dalam video tersebut di balik daun ada satu sosok yang memang seperti ada bentuk muka dengan mata. Tasya, Ervan bagaimana? Ini sosok yang benarkah atau rekayasa? Karena saat ini di sosial media pun banyak rekayasa ya. Iya. Kalau di video ini yang aku lihat rekayasa. Karena satu, nggak mungkin menangkap sesuatu sejelas itu. Ya. Dan di sekitarnya pun masalahnya nggak ada. Auranya bukan sesuatu yang mungkin akan tertangkap sejelas itu kalau di sekitarnya juga mendukung itu mengerikan. Oke, Kalau baik. ini enggak. Kalau aku. Baik. Ervan, setuju dengan Tasya? Setuju dengan apa yang disampaikan Tasya. Jadi emang nggak ada aura apapun yang ada di situ dan terlihat emang disengaja sih videonya. Baik. Karena secara Buat logika konten memang doang ya? Iya, karena secara logika memang untuk sebuah interaksi sosok tertangkap dengan kamera sebegitu nyata sama halnya seperti kita sedang memvideokan manusia, sebenarnya ini adalah
hal yang agak di luar logikanya ya untuk makhluk tak kasat mata itu sendiri. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan video berikutnya. Oke, kita dengar suara. Ada seperti sosok hitam sedang turun melayang di depan mobil ya. Ya. Oke, Tasya. Ya. Sebelum kita bahas sosok tersebut, apakah itu sosok yang menjaga Uci? Tapi sosok yang tadi di video kita lihat. Kalau aku masih sama, itu juga rekayasa. Karena balik lagi tadi tidak mungkin sejelas itu. Dan suaranya sih, karena yang ditunjukin tadi itu kan kayak kuntilanak merah sebenarnya. Iya. Suaranya nggak begitu. Oke, Irfan? Setuju. Dan emang terlihat itu seperti ditarik sih. Oke, baik. Jadi kedua video yang ada tadi adalah bisa dikatakan video rekayasa. Ya karena memang saat ini di sosial media banyak sekali beredar video-video yang menyangkut pautkan dengan kehadiran sosok-sosok makhluk tak kasat mata, tapi bagaimanapun juga ada kemungkinan itu hanya rekayasa belaka. Ya, betul. Oke, baik. Uci sendiri pernah nggak sih, maksudnya dengan Anda mempunyai bisa dibilang kemampuan turunan ya, Yes. meskipun Anda tidak mendalami, gitu Uci ya. Dan kemudian interaksi, pernah nggak sih sekali iseng atau melihat dalam handphone atau apa divideokan gitu? Pernah. Jadi dulu waktu kuliah, aku bikin video gitu di mobil, di basement gitu, di mall. Happy birthday ke teman aku yang ulang tahun gitu. Aku ngadep, kan aku nyetir tuh, Yeah. ngadep ke belakang kan teman aku di belakang kan. Nah dia ketangkap kamera sosok putih gitu, rambut panjang. Ada di depan mobil percis. Oke, baik. Kita bahas sosok yang Uci tadi sedikit, sosok penjaga atau enggak kalau menurut kamu? Yang putih tadi? Iya. Enggak, itu... Kebetulan memang yang berada iya. di lokasi tersebut. Baiklah. Penampakan ya. Ya. Ya, penampakan. Baik. Dan kita masih akan terus berbincang dengan Uci, medium selebriti kita, mengenai pengalaman mistis yang dialaminya juga maupun sosok-sosok yang menjaga. Tapi selanjutnya saya juga akan mengundang medium yang akan bercerita mengenai pengalaman misterinya. Namun sebelum saya undang, mungkin kita sama-sama boleh berdiri. Karena memang medium kita yang berikut ini pun juga punya pengalaman berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Seperti apa interaksinya, kita undang medium kita malam hari ini, ada Ariel. Baik. Selamat malam, Mas Ariel. Ariel, musisi. Daki itu cowok itu karena udah lelah ya, karena udah lelah diajak jalan, udah ikut, ayo deket kok, diajak sekitar 5 menit jalan udah nyampe. Itu ada tenda, banyak tenda, cuman orang yang ada di sana kita nggak ada yang kenal. Oke. Nggak ada yang kenal, jadi karena udah kecapean udah tidur dalam tenda, udah tidur, mereka di luar, kita tidur. Pas bangun itu tenda nggak ada, kita udah sekitar jam 11 siang, tenda nggak ada, kita cuma di bawah pohon kayu, tidur bertiga. Dan siangnya kita ditemui oleh tim SAR dan penjaga-penjaga semua di sana ya. Tahu-taunya kita di situ bukan 1 malam, udah 5 hari.